Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau share cara membuat kaldu jamur homemade, tapi dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan teflon dan juga menggunakan oven. Simak ya videonya. Apa sih yang membedakan cara pembuatannya? Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Aku buat video ini juga karena udah ditanyain teman-teman. Yuk kita simak. Pertama, kita siapkan dulu bahannya. Aku buat 1 kilo jamur tiram. Cuci bersih dulu bahannya, terus kemudian kita potong dan kita masukkan dalam wadah. Sebelum dipotong, jangan lupa kita cuci bersih dulu ya. Semua bahannya kita potong dulu dan kita campur dalam wadah, karena ini untuk memudahkan dalam memblendernya itu biar cepat halus. Potong dan iris semuanya sampai selesai. Oh ya, ini juga penting ya, cuci semua bahannya itu dengan benar-benar bersih agar kualitas kaldu jamurnya itu bagus. Ini udah selesai kita potong dan kita iris ya. Sekarang kita masukkan semua bahannya dalam blender. Aku pakai chopper mie Toshiba. Sekarang aku mau blender bumbunya tapi dengan tekstur yang kasar dulu. Semua bahannya aku langsung masukkan semua dalam wadah, karena wadahnya juga ini besar ya, jadi menghemat waktu. Karena ini atasnya nggak ke blender, jadi aku aduk-aduk agar tercampur rata dan halusnya sempurna. Tapi ini aku mau blender dengan tekstur yang kasar dulu. Oke, ini udah selesai. Teksturnya ini aku buat kasar dulu. Kita taruh dalam wadah. Nah, teksturnya ini seperti ini ya. Tuh, kelihatan ya teman-teman. Oke, next kita blender jamur. Kita blendernya sedikit-sedikit dulu ya, karena ini kan jamurnya 1 kilo. Jadi kita blender bertahap. Oh ya, jangan lupa jamurnya kita cuci bersih dahulu dan kita tiriskan ya. Kelihatan nih teman-teman, di dalam blendernya itu jamurnya tidak berair karena udah aku tiriskan dulu. Blender semua jamurnya sampai selesai ya, dan kita masukkan dalam wadah tadi, kita campur dan aduk rata. Oke, ini udah cukup ya, udah aku aduk. Nah, ini kita blender lagi 1 kali lagi agar teksturnya benar-benar halus, karena tadi kan aku blender kasar ya, sekarang mau aku blender halus. Blender semua bahannya sampai selesai ya teman-teman. Nih, ini udah halus teksturnya. Oke, kita sisihkan dalam wadah. Nah, semuanya udah aku blender halus. Gini teman-teman, teksturnya tuh udah kelihatan ya, ini halus banget. Sekarang kita siap untuk diolah. Nyalakan apinya dan kita siapkan teflon, pan granit atau wajan anti lengket ya, pokoknya semuanya harus anti lengket. Sekarang aku mau kasih tahu dulu cara membuatnya dengan menggunakan teflon ya. Setelah ini cara membuat menggunakan oven. Sekarang kita ratakan dulu ya. Kita siapkan sutilnya ya, bisa menggunakan yang silikon ataupun yang kayu. Sekarang aku mau pilih yang kayu karena pakai yang kayu ini menurut aku lebih nyaman ya. Prosesnya juga kan ini lumayan panjang, jadi benar-benar pilih yang menurut teman-teman itu nyaman. Kita aduk-aduk terus ya sampai semuanya benar-benar kering. Jangan sampai ditinggal ya teman-teman, karena bisa gosong.
Nah, ini teksturnya udah kelihatan ya, udah mulai menggumpal. Sekarang kita udah bisa masukkan garam, gula, dan ladanya. Ini bisa di skip ya kalau untuk MPASI di bawah 1 tahun. Jadi kaldunya itu benar-benar alami, benar-benar murni. Bisa di skip untuk penambahan rasanya. Tapi kalau anaknya udah 1 tahun ke atas dan untuk masakan keluarga, bisa ditambahkan gula, garam, dan lada untuk penambah rasa. Aduk kembali ya sampai semuanya tercampur rata, dan ini jangan sampai ditinggal-tinggal, harus terus diaduk. Nah, ini juga udah mulai kelihatan ya teman-teman, adonannya udah mulai menggumpal-gumpal dan ini udah mulai kering. Oke, karena ini teksturnya udah tidak mulai menggumpal lagi, aku ambil sebagian untuk aku proses cara pembuatannya melalui oven. Kalau teman-teman mau semuanya diproses dengan menggunakan oven, ini semuanya kita tuang dalam wadah. Karena aku membuat perbandingan cara pembuatan dengan teflon dan juga oven, jadi sebagian aku ambil untuk digunakan dalam oven. Nah, untuk yang ini aku lanjutkan prosesnya dengan menggunakan teflon sampai selesai. Ini aku lanjutkan aduk-aduk lagi ya. Oke, adonannya ini udah mulai mengering. Aku mau matikan apinya, dan ini harus kita dinginkan ya. Setelah dingin kita bisa blender agar teksturnya itu halus. Lanjutkan semuanya, kita blender sampai selesai ya. Oke, udah kita blender semuanya. Teksturnya seperti ini ya. Dan karena ini belum benar-benar kering, jadi kita aduk-aduk lagi di atas api kecil. Oke, kita terus aduk ya sampai benar-benar kering. Ini teksturnya memang masih kasar, nanti bakal kita blender lagi 1 kali lagi. Tunggu adonannya kering dulu. Nah, ini udah mulai kering ya. Tuh, udah bisa ditabur-tabur. Oke, ini kita matikan aja apinya dan kita blender lagi 1 kali lagi. Sebelum di blender, kita dinginkan dulu ya. Ini udah dingin. Oke, kita masukkan aja dalam wadah. Tuh kelihatan ya, ini memang teksturnya masih agak kasar. Kita blender 1 kali lagi ya. Ini udah selesai kita blender ya. Nah, teksturnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah halus, tapi kalau mau benar-benar halus lagi, kita bisa saring. Kita tuang dalam mangkuk. Untuk teman-teman bisa langsung dimasukkan ke dalam wadah yang kedap udara ya. Lebih baik toples yang kaca bening ataupun yang plastik juga bisa, asal kedap udara dan bisa ditutup rapat. Sekarang aku mau proses cara pembuatan dengan menggunakan oven. Nah, ini untuk adonan yang sudah aku sisihkan tadi ya. Kita tuang di atas loyang, semuanya kita masukkan. Jangan lupa untuk kita ratakan dulu. Oke, semuanya ini sudah aku tuang. Dan kita ratakan aja ya sampai semua sisinya itu terisi penuh, agar tidak bertumpuk-tumpuk juga ya, supaya matangnya merata. Oke teman-teman, ini semuanya sudah rata ya. Sekarang aku mau panaskan ovennya dalam suhu 150 derajat Celcius dan atur waktunya selama 5 menit. Kita masukkan loyangnya yang sudah kita isi dengan adonan kaldu tadi. Kita tutup dan tunggu sampai selesai.
Nah, kenapa aku 5 menit? Karena menurut aku kalau kita langsung lama itu takutnya kan gosong. Jadi selama 5 menit itu kita cek dulu apakah sudah matang atau belum. Nah, ini sudah 5 menit, kita cek teksturnya ini apakah sudah benar-benar kering. Nah, ini sudah kering, tapi menurut aku masih kurang sedikit lagi ya. Jadi mau aku masukkan lagi oven, aku atur 2 menit lagi. Oke, sudah 2 menit. Aku mau keluarkan aja loyangnya. Nah, ini keringnya udah pas ya. Aku mau blender dulu biar teksturnya itu halus. Tapi sebelum di blender jangan lupa didinginkan dulu ya. Ini aku udah dinginkan dan mau aku blender. Nah, ini udah selesai kita blender dan teksturnya ini halus ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman pingin lebih halus lagi, bisa disaring ya. Sekarang aku mau saring agar teksturnya itu benar-benar lembut dan halus. Nah, ini udah selesai kita saring, teksturnya udah lembut dan halus. Nah, sisanya ini bisa kita blender ulang ya, karena kan ini ampasnya ya setelah kita saring masih kasar. Maaf, bukan ampas tapi teksturnya masih kasar. Jadi kita bisa blender ulang agar teksturnya halus. Terus bisa kita saring lagi sampai teksturnya lembut dan halus. Nah, ini kita saring lagi ya agar dapat teksturnya yang benar-benar halus. Jadi tekstur yang kasar tadi bisa dibuat lembut lagi dengan kita blender ulang. Udah selesai disaring dan ini teksturnya ya dengan cara pembuatan di oven dan juga di teflon. Nah, teman-teman udah lihat ya tadi cara membuat kaldu jamur homemade dengan cara di teflon dan juga oven. Itu sebenarnya teksturnya sama aja. Hasilnya, teksturnya, rasanya sebenarnya itu sama aja. Yang membedakannya itu hanya dalam cara membuat. Tergantung teman-teman ya, lebih mudah dengan menggunakan teflon atau lebih mudah dengan menggunakan oven. Itu tergantung teman-teman. Jadi kalau ingin lebih praktis lagi bisa ditinggal-tinggal, bisa menggunakan oven. Namun jika teman-teman ingin diaduk-aduk aja di atas teflon itu juga oke, sama aja hasilnya. Jadi tergantung teman-teman ya, lebih suka cara yang mana. Nah, dari cara membuat di teflon dan juga di oven tadi, aku satukan hasilnya karena sama aja ya, yang membedakan hanya cara membuat. Nah, biasanya ini aku langsung ditabur di atas makanan atau digunakan saat memasak. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat.